Wah, Caca ada juga. Puji Tuhan. Malam ini, apa yang saya mau bagikan kepada teman-teman adalah, saya percaya adalah suatu rema yang Tuhan kasih uh, beberapa hari belakangan ini, saudara ya. Malam ini saya pengen membahas tentang satu tempat yang di Alkitab disebut Pihahirot, ya. Jadi mungkin ada yang pernah dengar, mungkin juga ada yang belum pernah. Jadi malam ini kita akan membuka dari kitab Perjanjian Lama. Saudara, beberapa hari yang lalu, ketika saya punya banyak waktu untuk merenungkan hikmat di balik semua kejadian selama 1 tahun lebih ini, salah satunya juga cerita bagaimana terjebak di Australia. Saya membaca kabar terakhir yang saya temukan di website, beberapa orang sudah mulai, mereka udah nggak tahan menunggu border dibuka, sehingga beberapa orang sudah mulai meninggalkan Australia untuk balik ke negaranya masing-masing, karena mereka udah nggak kuat. Saya juga punya teman yang juga udah mulai nggak kuat ya, dan mau cari tiket untuk balik ke Indo. Dan terus terang waktu saya itu banyak bertanya, saya banyak nanya ke Tuhan, kenapa sih Tuhan, kok Tuhan itu seakan-akan kok membiarkan sekian lama saya itu dalam kondisi yang terkatung-katung. Karena bagi Tuhan untuk membuka border itu semudah membalikkan telapak tangan. Amin ya saudara. Tapi kalau sampai hari ini belum dibuka-buka, itu yang menjadi misteri buat saya. Dan beberapa waktu yang lalu Tuhan menyampaikan sesuatu, dan nanti di akhir Zoom ini saya ingin menyampaikan message Tuhan buat teman-teman semua. Walaupun kita belum mengakhiri tahun 2021, tapi message ini tiba-tiba muncul beberapa hari terakhir ini, kuat sekali, dan saya kepengen membagikan pada semua teman-teman. Kalau saudara bawa Alkitab, saya mau mengajak kita membuka dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13. Kita lihat ayat yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah, saya mau cerita dulu sedikit gambaran supaya saudara bisa nangkep, karena malam ini kita sedikit melihat ke peta ya. Pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka keluar dari Mesir, dari tanah Goshen ya saudara ya, karena mereka kan tinggal di Goshen. Kemudian mereka keluar, maka tempat persinggahan mereka setelah keluar dari Mesir, dari Goshen, mereka tinggal, tempat persinggahan pertama adalah sebuah kota yang namanya Rameses. Setelah Rameses, mereka kemudian pindah ke yang namanya Sukot. Nah, setelah dari Sukot, mereka kemudian pindah ke tempat yang namanya Etam. Nah, nanti saya mau tunjukkan kepada saudara, ketika mereka sampai di Etam, Alkitab tiba-tiba bilang begini dalam Keluaran pasal 14, coba kita lihat. Keluaran pasal 14, ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut.
Saudara, nama Pihahirot ini punya pengertian. Nah, ini tadi saya nitip untuk ditunjukkan ya. Petanya, ini Pihahirot dan Etam ada di atasnya. Kenapa dibilang kembali? Kok maksudnya Tuhan bilang baliklah ke daerah Pihahirot. Mereka suruh balik. Kenapa? Nah, mungkin di peta ini tidak kelihatan. Kita lihat peta selanjutnya ya. Ada 2 peta yang tadi saya nitip. Oke, nggak bisa dibesarin dikit? Bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, kalau saudara lihat di sini, Etam, ini ada bentuk laut merah, itu seperti bentuk jari ya. Laut merah seperti bentuk jari. Nah, Etam ada di atas sini, saudara. Etam ada di sini. Nah, itu kelihatan ya. Saudara bisa lihat arah pergerakan mereka. Dari Sukot, mereka jalan ke Etam. Oke ya. Dari Sukot mereka jalan ke Etam. Kemudian sama Tuhan disuruh balik ke yang namanya Pihahirot. Nah, saudara bisa lihat dari Etam ditarik garis putus-putus ke bawah, itu Pihahirot. Dari Pihahirot itulah kemudian mereka menyeberang Laut Merah. Kita mengerti cerita di mana Musa membelah laut. Nah, kenapa Tuhan itu bilang suruh balik, mundur? Karena kalau saudara lihat posisi Etam, itu maju sedikit, mereka itu sebetulnya sudah sampai ke padang gurun. Jadi sampai ke padang gurun Syur. Ya, sampai ke padang gurun Syur. Nah, kalau kita melihat peta besarnya, sebetulnya jadi dari 2 jari ini Bapak Ibu, dari 2 jari ini saya kasih lihat ya, mungkin paling cocok gini ya jarinya ya. Gini ya. Nah, Etam di sini, ini sedikit ke sini, ini sudah padang gurun Syur. Dan padang gurun Syur ini sedikit naik, ini sudah ke daerah Kanaan. Makanya sebetulnya kalau mereka melewati daerah sini, sebetulnya tuh kira-kira the real historinya itu sebetulnya bisa dicapai dalam sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Tetapi Tuhan suruh mereka balik, rada turun ke bawah, ke Pihahirot, lalu kemudian mereka harus menyeberang ke Laut Merah, dan di sini mereka masuk ke daerah Sinai. Nah, ini menjauh dari daerah Kanaan yang ada di atas. Jadi ini sebetulnya menjauh. Dan ternyata mereka bukan naik, jadi mereka nantinya bukan naik gini, tapi Tuhan bukan sedikit sebetulnya, sedikit memutarkan gini ya. Tuhan memutarkan begini, Tuhan memutarkan seperti begini, baru naik ke atas. Ini pun sebetulnya kalau ditempuh benar-benar hanya beberapa bulan Bapak Ibu, nggak sampai 40 tahun seperti ceritanya orang Israel di padang gurun itu selama 40 tahun. Nah, pertanyaan saya adalah waktu saya membaca kisah ini dari Etam, nama Etam itu punya arti the wall atau tembok. Kenapa dijuluki the wall? Karena persis setelah Etam, mereka akan menghadapi banyak sekali tembok-tembok perbentengan. Tembok-tembok benteng, mereka akan menghadapi banyak sekali benteng-benteng. Ya, banyak sekali benteng-benteng. Sehingga mereka benteng-bentengnya siapa? Ini benteng-bentengnya punyanya orang Mesir. Jadi punyanya orang Mesir itu sampai ke daerah atas ini. Itu benteng-benteng semua. Setelah benteng-benteng mereka masih harus menghadapi banyak kubu-kubu pertahanan dari orang Filistin. Terus kemudian, tapi mereka jaraknya dekat sekali, hanya tinggal 8 minggu untuk sampai ke Kanaan. Tapi Tuhan suruh mereka balik ke Pihahirot. Nama Pihahirot ada beberapa arti. Ada yang menyebutnya sebagai mulut kanal atau mulut sungai. Tapi ada sebuah pengertian lain juga mengenai Pihahirot, yaitu mulut jurang. Mulut jurang. Nah, di sini gambarnya kelihatannya cuma lurus ya Bapak Ibu.
Tapi sebetulnya kalau Anda lihat ini petanya, itu agak dekok sedikit, agak belok, makanya disebut sebagai mulut jurang atau mulut kanal. Nah, saudara, pertanyaan saya itu gini, kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan itu, mereka itu sudah dekat sampai ke Etam, mereka diputarkan balik, disuruh balik rada mundur, melewati ke Pihahirot, sehingga mereka harus berhadapan dengan lautan yang besar untuk mereka seberangin. Padahal kalau mereka di Etam, mereka nggak perlu nyebrangin laut, mereka tinggal langsung sedikit udah naik ke padang gurun sampai ke daerah Kanaan. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa Tuhan seperti membalikkan? Kenapa Tuhan seperti dalam tanda kutip memundurkan? Kenapa Tuhan seakan-akan seperti membuat mereka itu terputar sehingga mereka harus menghadapi jalan buntu. Kalau saudara lihat posisi Etam itu nggak jalan buntu, saudara. Buntunya cuma ketemu dengan tembok-tembok benteng. Tetapi mereka dimundurkan Tuhan, mereka harus menghadapi jalan buntu yang juga lebih besar, di mana mereka harus menghadapi laut laut merah yang harus dibelah. Nah, ini yang saya mau ceritakan pada teman-teman. Saya tuh merasa begini, saudara, kenapa Tuhan itu mudah untuk Tuhan itu membuka border Australia, sehingga kita itu bisa keluar dari Indo ke Indo maupun dari Indo ke sini. Sampai sudah cukup terkenal di luaran bahwa Australia itu paling ketat, saudara. Nah, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kamu itu kok mundur, ke? Kamu tuh kok mundurin? Itu yang terjadi, saudara. Kenapa kamu kok mundurin? Kenapa kamu bawa saya itu kok seperti kepada pintu yang tertutup, kepada jalan yang buntu? Saudara, saya tidak tahu apa yang Anda alamin, tapi cukup banyak teman-teman yang sharing betapa 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun COVID ini betul-betul membuat banyak dari kita itu kelepak-kelepak, saudara. Terutama secara finansial, terutama secara ekonomi ya, terutama secara keuangan. Saya itu pada waktu memikirkan ini, Tuhan tiba-tiba kamu pelajarin kenapa aku bawa mereka mundur ke Pihahirot. Saudara, kita lihat ya, ada beberapa alasan kenapa Tuhan membawa mereka mundur ke Pihahirot. Kita lihat Keluaran 13. Kita kembali ke Keluaran 13 ayat yang ke-17. Perhatikan. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, yaitu yang saya bilang tadi Etam ke atas, saudara. Jadi tidak ada lautan di situ. Kemudian walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, salah satu yang menyebabkan orang Israel tidak dipilihkan Tuhan shortcut, jalan pintas, karena Tuhan melihat bahwa mereka tidak siap. Tuhan melihat mereka itu nggak ready secara mental. Kenapa? Anda bayangkan 400 tahun, bukan 40 tahun, 400 tahun, mereka itu ada di dalam perbudakan Mesir. Orang diperbudak itu mental, perasaan, semuanya itu draining atau habis-habisan ya. Terus kemudian ketika mereka keluar, mereka tuh belum ready, mereka belum, karena mereka jadi budak, mereka tidak pernah dilatih untuk berperang. Sudah 400 tahun sebelumnya, mereka tuh mungkin pernah berperang, 400 tahun sebelumnya. Tapi selama 400 tahun mereka dalam perbudakan di Mesir, mereka tidak pernah tahu gimana itu perang. Mereka tidak pernah dilatih. Kedua, mental mereka tuh lelah sebagai budak. Saudara, ada hamba Tuhan pernah bilang begini, ya. Untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir, itu jauh lebih gampang
daripada mengeluarkan Mesir dari dalamnya orang Israel. Saya ulangin, mudah-mudahan kata-kata saya cukup simpel ya. Untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir, buat Tuhan itu gampang, semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam orang Israel, itu yang susah. 40 tahun di padang gurun belum bisa mengeluarkan mental Mesir dari dalam dirinya orang Israel. Maksudnya apa? Mental budak. Jadi Tuhan itu melihat gini loh, kamu bisa tak berkatin dengan cara cepat. Tapi apa yang aku persiapkan ke depan, ini sangat dahsyat. Tapi masalahnya, kamu belum siap mental. Karena bagi Tuhan, Tuhan itu lebih rindu untuk tidak kehilangan kita daripada soal berkat. Saudara dengar baik-baik, kalau Tuhan izinkan bahwa kenapa sampai hari ini kita itu doa-doa kita belum ditolong. Buat Tuhan untuk memberkati keuangan saudara, gampang banget, semudah membalikkan telapak tangan. Buat Tuhan untuk mengubah nasib saudara, itu gampang sekali, semudah membalikkan telapak tangan. Nah, di sini saya tahu ada beberapa teman, salah satunya Amanda. Nah, nanti saudara tanya sendiri, itu haknya dia untuk kesaksian. Tapi saya sempat mendengar kesaksian dia secara pribadi bahwa bagaimana dalam waktu singkat, Tuhan itu bisa membalikkan kondisi keluarganya. Dalam waktu sekian bulan saja, dalam waktu sekejap yang amazing, yang tidak masuk akal, nasib bisa berubah. Saudara masih ingat saya pernah cerita bagaimana saya kenal dengan seorang desainer yang nasibnya dalam waktu singkat bisa dirubah Tuhan. Yang tadi itu di bawah, tiba-tiba menjadi desainer Hollywood. Bagi Tuhan itu gampang sekali untuk mempromosikan kita. Pertanyaannya itu gini, apakah ketika itu kita dipromosikan sampai gila-gilaan seperti itu, mental kita itu ready? Nah, ini salah satu alasan. Saya tidak bilang ini satu-satunya alasan. Nah, salah satu alasan, mungkin beberapa dari kita masih terus mengalami stuck. Kita masih terus mengalami kondisi yang stagnan. Nggak dirubah secara finansial, pekerjaan kita atau doa kita nggak dijawab. Salah satu alasan. Bisa karena Tuhan memang melihat mental kita belum ready. Saudara dengerin baik-baik. Saya ini kaget banget ketika Tuhan itu ngomong seperti ini. Kamu tahu enggak, Nak? Banyak anak-anakku setelah lewat COVID ini, setelah lewat dari COVID ini, banyak sekali anak-anakku, mereka yang siap, aku akan melejitkan mereka betul-betul. Aku akan melejitkan mereka betul-betul gila-gilaan. Sampai Tuhan itu bilang begini, aku itu akan memberkati kamu sampai lebih-lebih daripada bejana yang kamu punya. Sampai kamu itu akan wow gitu loh. Sampai saudara ingat saya pernah cerita bahwa tahun ini akan menjadi tahun serendipity. Di mana Ruth di Alkitab itu nasibnya benar-benar dirubah. Gitu loh. Dari orang kafir sampai jadi istri dari landlord, istri dari tuan tanah terhormat di seluruh Bethlehem. Boleh dibilang konglomerat pada zaman itu. Bayangkan dari nasib seperti itu tahu-tahu langsung wut gitu kan. Dan Tuhan itu katakan begini, serius saudara, serius. Terserah kita mau ngomong, Bu Ruth ini berandai-andai berfantasi. Ya, lebih baik kita punya iman dan sedikit GR ya Bapak Ibu ya, daripada kita memikirkan nasib susah terus ya kan. Tapi saya cuma mau bilang bahwa saya percaya banget sejak dari awal COVID ini Tuhan itu bilang, setelah kamu lewatin ini sama seperti kejadian Yusuf, kamu tuh akan mengalami nasib yang gila-gilaan. Nah, makanya kalau Tuhan izinkan kondisi kita tuh belum dikeluarkan gitu ya dari kesesakan. Percayalah bahwa karena Tuhan itu melihat mental kita tuh enggak siap. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan izinkan banyak kondisi keuangan, banyak kondisi pergumulan kita untuk kontrak rumah atau beli rumah atau
financial yang lain belum melihat titik terang, salah satu alasan dan penyebab yang bisa menjadi alasannya adalah karena kita tidak ready. Makanya sebagai masukan, be ready. Persiapkan hati saudara. Gimana Tuhan mau memberkatin kita, belum-belum aja kita udah kecewa, belum-belum aja kita udah mulai ngomel sama Tuhan. Kita udah langsung ngomong, Tuhan tidak adil. Kita langsung ngomong, Tuhan itu tidak baik buat saya. Tuhan itu jahat sama saya. Itu nandakan kita tidak ready. Anda lihat benar kan, orang Israel itu tidak ready. Baru sampai di pinggir Laut Merah, mereka udah ngomong, kamu mau bawa kita mati, tak? Padahal selama 400 tahun mereka diperbudak, mereka terus menangis minta Tuhan kasih mujizat supaya dikeluarkan. Tapi dalam waktu sekejap mereka juga bisa berbalik. Kamu mau bawa kita mati kah? Jadi saudara, kalau sampai hari ini doa Anda belum dijawab, belajarlah percaya bahwa mungkin hati Anda dan saya belum ready untuk menerima blessing yang besar. Tapi saya sangat yakin kok, setelah kita ini siap dan keluar dari kondisi ini, saya yakin banyak dari kalian akan menjadi seperti Rut di Alkitab. Nasibmu tuh berubah dari di bawah, seperti roda di bawah, tiba-tiba di atas. Makanya ini menjadi feedback buat kita, supaya kita ini introspeksi, supaya hati kita itu di dalam kondisi seperti ini. Be careful dengan reaksi kita. Hati-hati dengan reaksi kita, jangan kecewa sama Tuhan, jangan rebel, jangan berontak sama Tuhan. Dalam kondisi kita mungkin tidak ada duit, kondisi lagi susah, bertahanlah. Bertahanlah, jangan pakai cara shortcut. Please. Kalau Tuhan itu ngelihat, ih gila ya anakku, tidak ada duit tapi tetap Tuhan. Aku tidak ada duit tapi aku percaya Engkau Allahku yang hidup, Engkau Jehovah Jireh. Wih, gila ya anakku ketika seperti ini dia malah nggak lari cari utangan, nggak cari cara gampang. Dia malah nggak ngemis-ngemis sama orang, tapi dia Tuhan, Engkau lah Tuhan Jehovah Jireh. Wah, Tuhan ketika melihat respon itu, wow, saudara tidak akan pernah nyangka apa yang akan Tuhan buat. Amin. Itu hal pertama yang Tuhan ingatkan. Jadi mungkin memang saya tidak diizinkan keluar dari border, bisa terjadi karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan ketika nanti saya pulang di Indo. Berkali-kali kita membahas tentang visi-visi ke depan. Amin. Dan saya percaya visi ke depan itu sangat besar. Tapi kenapa kok tidak dikeluarkan sekarang? Gitu loh. Saya ngomong sama Nita, ya Tuhan lagi prepare kita, sehingga ketika kita nanti tinggal ke Jos, tapi hati kita tuh enggak melenceng dari Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Saya percaya mengeluarkan Mesir dari Israel, ini yang takes time. Dan mungkin ada Mesir-Mesir di dalam kita yang harus dibereskan dulu. Mental budak kita. Mental kita yang model-model budak, itu yang harus dibereskan. Amin. Hal kedua yang saya ingin sampaikan, Keluaran 14, ayat yang keempat. Keluaran 14, ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Alasan kedua, kenapa Tuhan itu kayak mending-mending, kayak kok sengaja kita tuh dibawa di jalan yang makin sulit loh. Tuhan, bukannya keadaanku malah membaik, malah kita makin sulit. Nah, be careful ya. Tadi alasan pertama, be careful dengan reaksi kalian. Kalau kalian bereaksi salah, kalian akan semakin putar-putar. Tapi kalau kalian bisa bereaksi dengan benar, tidak protes dengan Tuhan, tidak berontak sama Tuhan, tapi bisa mengucap syukur, bisa tetap percaya sama Tuhan, itu akan mempercepat proses kita. Saya percaya itu akan membantu mensupport proses kita. Nah, alasan kedua, Tuhan kadang-kadang sengaja membawa kita di jalan buntu. Kenapa? Karena supaya kita itu bisa jadi kesaksian buat orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang di luar. Saudara, jujur, selama saya di Australia ini, banyak akhirnya dari orang-orang yang, baik orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan sendiri, maupun yang bukan anak Tuhan. Saudara, saya kan cerita sama saudara saya ini terpaksa sekolah childcare. Nah,
Di sekolah childcare, saya tuh ketemu orang dari berbagai negara dan ketemu orang dari berbagai agama. Bahkan saya sulit menemukan di kalangan kelas saya orang-orang yang Kristen. Saya menemukan mereka di kalangan mereka itu orang-orang yang di luar agama Kristen. Dan seringkali kita nih kalau ngobrol selalu tuh yang ditanya gini, "Loh kamu kok bisa di sini? Maksudnya kamu tuh kenapa kok study childcare dan kamu itu lokal atau internasional?" Pertanyaannya pasti seputar itu. Dan ketika seputar itu mereka pasti ujungnya tanya gini, "Wah kalau internasional bayar sekolahnya mahal ya?" "Iya." Ditanya, "Berapa?" "Sekian." Wah mereka tuh syok semua ketika tahu harganya sekian. Karena saudara saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh, kayak sekolah childcare untuk orang internasional itu 2 tahun 20.000, 200 juta. 2 tahun 200 juta. Sedangkan orang yang lokal, saudara, orang lokal 2 tahun itu cuma 1.200. 12 juta, 2 tahun. 2 tahun 12 juta, orang internasional 200 juta. Itu pun orang lokal masih ada, dalam tanda kutip, ada kayak bantuan-bantuan, malah saya nggak tahu kenapa ada yang 12 juta, tapi ada yang cuma bayar 6 juta. Nah, itu saya bingung, 2 tahun 6 juta. Jadi beda banget. Nah, mereka menjadi pertanyaan mereka, kenapa kok saya berarti pengeluaran duit banyak. Dan sering kali mereka ngomong begini, "Wow, you must be rich because you have to pay school for 3 person." Karena kamu harus bayar 3 anak untuk sekolah. Anak saya 2 plus mamanya. Jadi kan 3 student. Wah, kamu masih kaya ya. Kamu kerja apa di Indonesia? Mereka tanya gitu rata-rata. Saya bingung saya kerja apa. Saya bilang, saya pendeta. Saya enggak punya bisnis. Oh, wah, jadi pendeta kaya ya? Oh, amin, amin, aminkan aja, saudara. Terus mereka tanya, mereka tuh kepo gitu loh, saudara. Kok bisa? Mereka tuh pikir saya di Indonesia tuh punya pabrik, punya apa. Akhirnya pembicaraan dari situ, saya tuh cerita. Saya cerita apa yang terjadi selama 1,5 tahun dan mereka tuh gila. Mereka tuh sampai gini, mereka sampai ngomong begini loh, "Loh, di dalam agama kamu sampai seperti itu ya, miracle-nya ya?" Mereka tuh sampai bilang begitu. Saudara percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan, makin susah yang kita hadapin, kesaksiannya makin spektakuler. Jadi kalau hari ini Anda merasa rasanya di Zoom ini aku yang paling susah, Bu Ruth, yang lain nggak sesusah aku. Saya bilang sama kamu yang merasa paling susah, berarti kamu alamat menjadi pembicara atau orang yang kesaksian yang paling spektakuler. Kenapa? Karena kamu yang paling soro, paling susah. Amin. Tapi bukan ini reason utama saya. Yang saya mau poinkan ke saudara adalah Keluaran 14 ayat 13. Ini yang saya mau tunjukkan pada kalian. Ini sekaligus message Tuhan untuk kita semua. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Perhatikan kalimat ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara dengar ya. Kenapa Tuhan izinkan mereka balik ke Pihahirot, ke mulut jurang? Ketika mereka menyeberang ke Laut Merah, Tuhan membinasakan sebagian besar dari kekuatan militer orang Mesir. Kalau Anda perhatikan, orang Mesir adalah musuh terbesar orang Israel selama ratusan tahun. Musuh terbesar. Dan orang Mesir pada zaman dulu, negara Mesir adalah negara yang paling kaya. Di Perjanjian Lama perhatikan, setiap kali orang butuh bantuan, larinya ke Mesir.
di Perjanjian Lama sampai zamannya Abraham, lari ke Mesir sampai zamannya Ishak, lari ke Mesir. Masih ingat semua, saudara? Zamannya itu hebat semua, lari ke Mesir. Mesir adalah musuh terkuat dan musuh paling besar, serta musuh bebuyutan udah ratusan tahun bagi orang Israel. Dan orang Israel melihat kenapa Tuhan izinkan mereka balik. Dengerin, saudara, dengerin. Ini yang amazing. Kenapa? Karena Tuhan akan menghabiskan, menyelesaikan musuh terbesar orang Israel pada waktu itu. Setelah kejadian ini, Anda baca, musuhnya orang Israel bukan lagi Mesir, tapi Filistin. Betul, saudara? Orang Moab, orang Amon, orang Amalek. Benar? Mereka jauh lebih kecil dibandingkan orang Mesir. Kekuatan militer terbesar pada waktu itu adalah orang Mesir. Bapak Ibu dengarkan. Saya tidak tahu musuh bebuyutan atau Goliat terbesar atau raksasa terbesar bebuyutan saudara selama bertahun-tahun selama ini. Dengerin baik-baik. Saya sangat yakin Tuhan akan selesaikan. Kalau khotbah ini didengar bisa pro dan kontra, tapi saya percaya gini, kalau musuh bebuyutanmu itu adalah it's about money. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita ini dimundurkan seperti ini, Tuhan akan selesaikan once and for all. Dan kita akan menjadi orang yang berkemenangan di area itu. Amin. Saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanain. Dengan saya dipingit, melalui border ditutup. Saya kok pas dibawa ke Australia. Di negara yang sangat ketat. Ada satu penemuan, saudara mau percaya atau enggak, saya pengen sharing kepada saudara. Saya minta tolong, bisa ditayangkan Nita, yang Instagram itu. Saya pengen tunjukkan ini pada kalian. Bukan yang ini. Ya. Coba kalian lihat. Saya menemukan ini sesuatu yang amazing. Selama 1 tahun, kita ini terkarantina kena COVID. Perhatikan. Bumi akhirnya berhasil menutup lubang ozon seluas 1 juta kilometer persegi di atas Antartika. Saya tuh ngobrol sama Nita, saya bilang gini, kamu tahu nggak kalau ozon itu lubang? Kan berarti global warming, panas. Tidak ada proteksi, screen protectornya kan gitu toh. Kalau global warming itu makin parah dan terakhir lubang ozon makin membesar. Dan ketika lubang ozon makin membesar, kalian tahu nggak bahwa itu panasnya akan tidak tersaring. Dan kalau panas tidak tersaring, makanya sekarang kalau dibandingkan dulu, saya kasih contoh, Batu, kota Batu, zaman dulu dibanding sekarang, tanya, sekarang tidak sedingin zaman dulu, betul apa enggak? Tretes, tidak sedingin zaman dulu. Dulu jauh lebih dingin. Saya masih ingat saya ke Sengkaling, saya ke Selekta, itu dinginnya minta ampun. Sekarang tidak sedingin dulu. Kenapa? Karena global warming. Masalahnya bukan itu tok efeknya. Saudara tahu ketika panas itu semakin banyak, maka es yang ada di kutub itu akan meleleh. Dan ketika es meleleh, Anda jangan bilang asik air tambah banyak. Loh, Anda jangan bilang begitu. Itu akan ngefek ke cuaca secara global. Itu akan ngefek ke gempa bumi. Itu akan ngefek kepada pergerakan bumi dan sebagainya. Saya pernah ngomong kepada saudara, ada sebuah ramalan dari orang-orang geologi maupun orang-orang yang bergerak di dalam dunia cuaca. Mereka tuh bilang bahwa perkiraan mereka tahun 2040 itu akan terjadi air bah seperti pada zaman Nuh. Kenapa? Karena kutub
karena es di kutub itu mencair, sehingga akan terjadi yang namanya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Dan kalau itu benar terjadi tahun 2040 dengan kondisi lubang ozon seperti itu, mereka bilang, maka kita harus siap-siap bahwa kehidupan di muka bumi akan dihapuskan cukup besar persentasenya. Saya tuh ngobrol sama Nita, saya bilang gini, ketika aku tuh melihat ini nih, aku tuh kaget. Kamu tahu enggak apa yang sedang Tuhan lakukan? Satu sisi kita tuh melihat Tuhan itu sepertinya kok jahat, membiarkan COVID itu terjadi. Tapi sisi yang lain, ketika Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi, lepas dari itu permainan orang elit atau whatever lah, saya cuma bilang begini, Tuhan kan tetap izinkan ini terjadi. Dan gara-gara COVID ini, 1 juta kilometer persegi itu enggak kecil loh Bapak Ibu. Lubang ozon itu tertutup. Nah, saya ngomong, kamu tahu nggak dengan lubang ozon tertutup sebesar 1 juta kilometer persegi, itu berapa tahun kita dimundurkan dari bencana besar yang bisa terjadi di muka bumi. Dan kamu tahu enggak, kalau bencana besar yang mengancam, yang diperkirakan pada tahun 2040 akan terjadi, itu dimundurkan. Bukankah itu akan baik buat anak cucu kita? Bukankah itu akan baik untuk keturunan-keturunan kita? Mungkin kita sudah dibawa Tuhan pulang, bisa aja kita udah dibawa Tuhan pulang beberapa, tapi kan anak cucu kita masih diperpanjang. Saudara jangan berkata bahwa dengan lubang ozon ditutup 1 juta kilometer persegi, terus dari 2040 cuma ditunda ke 2041. Enggak, bisa puluhan tahun, saudara. Anda bisa ngelihat, seakan-akan Tuhan itu jahat, kayak mengizinkan COVID ini terjadi. Tapi Anda bisa lihat, kita ini sebetulnya sedang dijagai oleh Tuhan dari bencana yang lebih besar. Kita sedang dimundurin oleh Tuhan dari bencana yang lebih besar. Tuhan berkata begini, kamu nggak ready gitu loh. Tuhan mundurin semuanya. Tuhan mundurin untuk memberikan kelangsungan hidup. Kamu bertahan dulu, nak. Mungkin gara-gara COVID, ekonomi kita terimbas. Tapi mungkin ya Bapak Ibu, mungkin tuh dalam pemikiran saya tuh gini loh. Kamu bisa survive lah dengan COVID ini, nak. Kamu bisa survive lah dengan kondisi keuangan yang mungkin kamu harus ngirit, kamu harus mulai pinter manage keuangan, kamu harus pinter berhikmat. Tapi kamu akan survive, nak. Tetapi 2040 itu terjadi, kamu tidak akan survive. Kamu tidak ngerti apa yang sedang aku lakukan. Apa yang sedang aku lakukan atas kamu adalah sesuatu rencana dan skenario yang jauh lebih besar dan lebih luar biasa untuk seluruh kamu. Bukan hanya kamu, tapi sampai keturunanmu. Waktu saya menemukan ini, saudara percayalah, kalau sampai hari ini doa saudara belum dijawab, please percayalah, ada something in the future yang Tuhan prepare. Kalau saudara ngomong, Bu, saya itu properti tidak laku-laku. Padahal kalau properti ini laku, Bu, saya bisa bayar utang begini, begini, begini. Anda tidak ngerti bahwa ketika properti Anda dijual, terus Anda mikir Anda bisa bayar utang, ternyata tidak nututin semua. Properti habis, utang sih belum ketutup semua, perhitungan meleset semua. Tuhan sedang menjaga kita dari sebuah bahaya yang jauh lebih besar. Dari sini saya tahu betul. Tuhan bilang begini, nak, just trust me. Percaya. Kalaupun aku tuh belum buka border, aku tuh sedang jagain kamu. Nyiapin kamu. Untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih besar. Amin. Dan untuk menjagai kamu dari sesuatu yang bahaya yang lebih besar. Saya berdoa, biar apa yang saya perlihatkan pada saudara malam hari ini boleh jadi kekuatan kita.